Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya banggakan, alhamdulillah kemarin kita sudah mempelajari tentang tabel distribusi frekuensi data berkelompok yang kemudian disajikan dalam histogram dan juga poligon frekuensi. Nah, sekarang saya akan lanjutkan pembahasan berikutnya tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tapi sebelumnya kalian untuk senantiasa mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa, dan juga kalian senantiasa untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan supaya terhindar dari COVID-19, sehingga kalian bisa beraktivitas ya, mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini dengan lancar ya, tidak ada halangan suatu apapun. Baiklah para siswa semuanya, saya akan mulai penjelasan saya, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Jadi dari kata kumulatif ya, kumulatif itu kan artinya mengakumulasikan, menjumlahkan ya, menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Jadi yang dijumlahkan adalah frekuensi setiap kelasnya. Nah, ini ada dua macam, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Bedanya di mana? Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu kita menggunakan tepi atas kelas. Tepi atas sudah kalian pelajari kemarin ketika belajar tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kan ada istilah-istilah itu ya. Ada tepi atas, ada tepi bawah. Nah, kalau yang kurang dari ini menggunakan tepi atas, jadi gampang mengingatnya ya. Kalau kurang dari, tepi atas. Kalau lebih dari, pakainya tepi bawah. Jadi ada dua macam. Nah, kita akan coba lihat contohnya, saya akan jelaskan. Misalnya ini ada tabel distribusi frekuensi data berkelompok ini ya, dari nilai tes matematika. Ini cirinya apa data berkelompok? Cirinya adalah setiap kelasnya ini adalah menggunakan interval, jadi bukan data tunggal. Jadi pasti selalu berapa sampai berapa. Ini frekuensi setiap kelasnya. Ini ada 6 kelas, jumlah frekuensinya 30. Nah, kita akan sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kurang dari menggunakan apa tadi? Acuannya adalah tepi atas ya, tepi atas kelas. Berarti kita harus mengambil tepi atas setiap kelas. Kelas pertama 39,5 sampai kelas terakhir adalah 89,5. Ini ya, yang diambil adalah setiap tepi atasnya, setiap tepi atas kelas ya. Kemudian kita tentukan frekuensi kumulatifnya, berarti ini nilai data yang kurang dari 39,5, berarti 39 ke bawah ini ya, berarti hanya 30 sampai 39. Ada berapa? Ada 2. Yang kurang dari 49,5 berarti meliputi nilai data yang antara 40 sampai 49 atau 49 ke bawah, dan juga 39 sampai 30 ini ya, 39 ke bawah. Karena kan 49,5 yang kurang dari 49,5 berarti ya ini kelas kedua, kelas pertama ikut. Berarti jumlahnya berapa frekuensinya? Ada 4 tambah 2 atau 6. Yang kurang dari 59,5 berarti ini meliputi kelas ketiga, ada 8, kelas kedua 4, kelas kesatunya 2, berarti sama dengan 14. Kemudian yang kurang dari 69,5 berarti ini meliputi kelas keempat, kelas ketiga, kedua, ke satu, dijumlahkan ada 24 ya. Kemudian yang kurang dari 79,5 berarti meliputi kelas kelima, keempat, ketiga, kedua, ke satu, berarti ini 5 tambah 10 tambah 8 tambah 4 tambah 2 ada 29. Dan yang kurang dari 89,5 berarti ini dijumlahkan semuanya ya, 29 tambah 1 ini jadi sama dengan 30. Nah, yang lebih dari, yang tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, berarti nanti yang digunakan acuan adalah tepi bawah. Nah, tepi bawah dari kelas pertama 29,5, tepi bawah kelas kedua 39,5, tepi bawah kelas ketiga 49,5 dan seterusnya. Dan seterusnya ya ini. Kemudian yang tepi bawah kelas ketiga 49,5. Yang tepi bawah kelas keempat 59,5 dan seterusnya ya. Ini berarti sampai tepi bawah kelas ke berapa ini? Ke-6, 79,5. Nah, ini sekarang kita lihat frekuensi kumulatifnya. Yang lebih dari 29,5 berarti ini
Yang lebih dari 29,5 itu berarti meliputi 30 sampai 39 termasuk ya. Ini juga termasuk semua ini, karena ini semuanya lebih dari 29,5. Berarti berapa frekuensi kumulatifnya? Ini dijumlahkan ya, dijumlahkan semuanya, berarti ini masuk semua, sama dengan 30. Nah, yang lebih dari 39,5 berarti ini nggak ikut yang 30 sampai 39, karena ini kan kurang dari 39,5 ini. Yang lebih dari berarti kelas kedua sampai kelas ke-6 dijumlahkan ini. 4 tambah 8 tambah 10 tambah 5 tambah 6 ya, atau sama dengan 28. Atau bisa juga 30 kurangi 2 juga boleh, karena kan ini nggak masuk dihitung nih ya, nggak ikut dihitung. Kemudian yang lebih dari 49,5, ini kan kelas ketiga kan, tepi bawahnya 49,5 ini ya, berarti ini kelas kedua sama kelas ke-1-nya nggak dihitung, berarti 30 dikurangi 4 kurangi 2. Yang ini jadi berapa ini? Ada 24 ya. Yang lebih dari, yang lebih dari ini ya, lebih dari 59,5, berarti ini di kelas ke berapa ini? Kelas keempat. Lebih dari 59,5 berarti hanya meliputi kelas ke-4, 5, 6. Berarti ini 10 tambah 5 tambah 1, 16. Lebih dari 69,5 berarti hanya kelas ke-5 sama ke-6. 5 sama 1, 6 ya. Lebih dari 79,5 berarti ini 1. Nah, ini tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, dari sini nanti kita bisa membuat diagram garis yang disebut dengan ogive ya. Ogive-nya berarti ada dua, ogive dari kumulatif kurang dari dan ogive dari kumulatif lebih dari. Nah, sekarang kita lihat ya, ini ogive ini berupa diagram garis ini ya. Tapi pada sumbu horizontal kita gunakan tepi kelas ya, tepi kelas. Ini kalau ini pada sumbu vertikalnya adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, sekarang kalau ogive positif ini berarti menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kurang dari ini ya. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat positif itu kan naik nih ya, naik. Berarti ini dari kecil sampai besar. Ini kecil sampai besar ini ya. Ini lebih dari ya. Maaf, kurang dari ya, maaf, kurang dari ini. Kurang dari ya, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita mulai dari yang kurang dari 39,5 ada berapa nih? Ada 2. Tadi kan ini 2, kemudian 6, 14, 24, 29, 30. 2, 6, 14, 24, 29, 30. Ini yang dituliskan adalah tepi atasnya ya, tepi atas setiap kelas. Sehingga ini dihubungkan setiap titik-titik ini dari dari masing-masing nilai frekuensi kumulatifnya setiap kelas. Nanti dihubungkan, ini naik, berarti ini positif ya. Ini adalah ogive positif yang diambil dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sekarang kalau yang ogive negatif itu apa cirinya? Berarti ini dari atas ke bawah ini turun, berarti ini menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Ini berarti yang dipakai apa? Tepi bawah ya, tepi bawah setiap kelas ini yang dituliskan. Nanti ini tinggal dimasukkan, ini diambil dari mana? Diambil dari frekuensi kumulatif. Kumulatif lebih dari besar kemudian ke kecil. Nah, ini turun ya. Ini disebut dengan apa? Ogive negatif. Jadi dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari kita bisa membuat ogive positif. Kemudian dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari kita bisa membuat ogive negatif karena ini turun. Nah, inilah materi penyajian data yang meliputi tabel distribusi frekuensi berkelompok, kemudian tabel distribusi frekuensi kumulatif dan juga ogive. Saya kira itu saja materi penyajian data. Kemudian kita akan lanjutkan materi berikutnya besok tentang ukuran pemusatan ya, meliputi rataan, median dan modus tentunya dari data berkelompok yang berupa tabel distribusi frekuensi data berkelompok dan juga histogram. Saya kira itu saja, nanti bisa kalian pelajari lagi, dipahami dengan sebaik-baiknya. Besok kita akan saya lanjutkan ya, akan saya lanjutkan materi berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nanti kalian bisa mencoba soal-soal latihan yang ada di sini, mungkin ada ini ya. Nah, latihan soal ada di sini, bisa mencoba atau sudah ada pembahasannya mungkin bisa nanti dipahami ya. Saya kira itu saja materi saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.